Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Lestari dengan NIM 2000903. Di sini saya akan memaparkan materi penugasan akhir semester UAS. Nah, yang pertama ada fase perkembangan akhir kanak-kanak. Ciri-ciri akhir masa kanak-kanak ditandai dengan yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara fisik. Anak sudah mampu belajar secara mandiri dan sudah mampu beradaptasi dengan orang lain secara aktif. Yang kedua, pada usia 13-14 tahun, perkembangan spiritual anak yaitu tergantung pada opini orang yang mereka anggap bisa menjadi figur kepercayaan kepada Tuhan. Yang ketiga, anak belajar dari kehidupannya. Anak itu sebagai peniru ulung dari orang dewasa. Yang keempat, ada masa akhir anak-anak yaitu spiritual, politik, dan sosial emosional. Dan yang terakhir, menurut Erikson, masa kanak-kanak pada usia umur 8-12 tahun, anak mengalami kondisi masa identitas dan masa kebingungan identitas. Jadi masih labil. Nah, yang kedua ada perkembangan moral dan agama teori Piaget. Yang pertama ada heteronomus, yaitu morality usia 5-10 tahun. Pada tahap perkembangan moral ini, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan. Yang kedua ada autonomus. Autonomus ditandai dengan moral tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Kemudian ada teori Kohlberg berteori 3 tingkat dengan 6 tahap perkembangan moral. Nah, yang pertama ada orientasi hukuman, yang kedua ada tujuan instrumental, yang ketiga ada penalaran moral, yang keempat ada aturan dan hukum, yang kelima penalaran moral mengikuti konsep utilitarian dari konteks sosial, yang keenam keputusan moral dihasilkan oleh beberapa ideologi etis dan keadilan. Nah, kemudian ada lingkungan interaksi terdekat. Yang pertama yaitu interaksi terdekat dengan anak, yaitu ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian ada materi pandangan Islam dalam pengembangan moral dan agama. Ada 10 metode moral dan agama anak usia dini untuk anak usia dini. Yang pertama seperti bernyanyi, bercerita, bersyair, berkarya, pembiasaan, bermain, outbound, bermain peran, diskusi, dan keteladanan. Nah, kemudian selanjutnya, apa itu karakter building? Karakter building ini mirip dengan pendidikan budi pekerti atau gerakan pendidikan untuk membentuk etika, tanggung jawab, dan kepedulian remaja dengan cara pemberian contoh dan pengukuran sikap yang dapat diterima secara universal. Nah, adapun nilai-nilai dalam membangun karakter. Yang pertama, kejuangan, semangat, kebersamaan atau gotong royong, kepedulian atau solidaritas, sopan santun, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, dan tanggung jawab. Kemudian ada beberapa tips membangun karakter building. Yang pertama ada example atau memberi contoh. Setiap pihak di lingkungan sekolah harus menerapkan semua nilai dasar yang diharapkan untuk dapat menjadi contoh bagi siswanya. Nah, yang kedua ada experience, yaitu pengalaman, di mana sekolah sebagai lingkungan yang terstruktur harus dapat digunakan siswa atau peserta didik mempelajari apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian ada environment atau lingkungan.
melaksanakan aktivitas dan hubungan antar individu di sekolah harus dapat mendukung pelaksanaan nilai moral dalam kelas. Yang terakhir ada exhortation atau mengingatkan. Terus-menerus mengingatkan siswa atau peserta didik untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang ditetapkan agar dapat memperbaiki perilaku mereka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.